Dan kita bersyukur sekali bahwa Pak Presiden itu dulunya gubernur. Jadi paham Dulunya situasi wali ya. kota. Jadi ketika saya menceritakan Pak ada masalah begini, langsung bilang, iya memang betul sekali. Ngatur pintu keluarnya aja susah. Waduh, pertemuan pertama itu galaknya luar biasa. Iya, iya. Waduh, semua marah sama pemerintah. Iya. Pemerintah ini tidak adil. Pemerintah ini tidak fair. Karena pemerintah memainkan dua peran bersamaan. Anda Regulasi, regulator, pemain. tapi Anda juga pemain. Jadi, konsep integrasi transportasi umum itu bukan hanya rutenya integrasi, tapi manajemennya terintegrasi. Lalu, manajemen tiketnya tiket. terintegrasi. Jadi saya waktu itu bilang pada semuanya, satu kata kunci, integrasi. Dalam membangun transportasi umum harus terintegrasi. Pak Anies, tadi kita bicara soal integrasi angkutan umum dan kemudian ada tiket Jaklingko dan kemudian juga PT Jaklingko akan sudah mengeluarkan ya aplikasi Jaklingko yang nanti juga bisa menjadi payment gateway, tapi memang ini rencananya kan masih panjang. Mungkin bisa dijelaskan. Bisa jelasin dulu sebentar. Di Jakarta ini pengelola transportasi umum itu banyak badan. Ya. Belum dalam satu yang terintegrasi. Ada kereta api yang itu di bawah KAI. PT KAI, ya. Terus di dalamnya KCI di situ. Iya, ya, komuter. Kemudian ada MRT yang dikelola DKI. Ada PT Trans Jakarta. Kemudian ada koperasi-koperasi, ada PT-PT banyak sekali, bukan? Ya. Kemudian ada stasiun. Nah, jadi melihat itu semua, ini sulit kalau kita tidak kelola dalam satu badan. Nah, kemudian alhamdulillah saya lapor pada Pak Presiden dan kita bersyukur sekali bahwa Pak Presiden itu dulunya gubernur. Jadi paham Dulunya situasi wali ya. kota. Jadi ketika saya menceritakan Pak ada masalah begini, langsung bilang, iya memang betul sekali. Ngatur pintu keluarnya aja susah. Kan kita nanggung kemacetan itu. Iya, Betul ya. Kayak Tanah Abang dulu kan keluar macet. Nah, jadi kemudian dibentuklah joint venture, sebuah perusahaan patungan. Ya. Jadi di bawah ada PT KAI, PT KCI, kemudian MRT, Transjakarta membentuk sebuah perusahaan patungan. Perusahaan patungan itu yang mengelola stasiun-stasiun. Semua stasiun-stasiun nanti dikelola oleh itu. Kalau keretanya tetap dikelola oleh PT KAI. ya. Kemudian nanti disiapkan kartunya juga. Jadi untuk pembayarannya. Jadi integrasinya itu supaya orang yang naik kereta api pindah ke angkot, pindah ke Transjakarta, pindah ke bis sedang, itu semua dalam satu sistem. Kan kira-kira gini buat masyarakat. Kenapa sih saya harus bawa kartu banyak sekali di kantong saya ini? Kalau naik bis kartunya ini, kalau naik itu kartu. Nah ini pemerintahnya satu kok bisa jadi banyak begini gitu. Iya. Betul nggak? Nah itu jadikan satu kemudian. Nah nantinya kita berharap kartu itu bisa dipakai untuk berbagai urusan. Oh ini adalah sistem pembayaran. Nah kemudian alatnya, ini saya tunjukin ya alat ini. Ya. Namanya kartu Jaklingko. Wah ini kartu Jaklingko. Ini bukan ATM nih, kartu Jaklingko nih. Ya. Kartu Jaklingko nih. Kartu ini adalah alat yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem transportasi umum kita. Namanya Jaklingko. Ya. Nah, jadi dengan menggunakan kartu ini, kalau naik angkot, di tap, maka dia akan bisa pindah ke kendaraan lain selama 3 jam tanpa ada tambahan biaya. Pindah ke semua kendaraan, satu sistem ini. Kira-kira sampai tujuan sekali bayar. Oke? Ya. Nah, bagaimana kita membangun itu semua? Jakarta itu dulu transportasi umumnya bermacam-macam. Iya. Koperasi macam-macam. Jadi saya mengumpulkan mereka tanggal 18 April 2018. Oke. 6 bulan. Iya, 6 bulan setelah jadi kita menjabat bikin gubernur. sistemnya, kita siapin, lalu dipanggil mereka untuk diskusi.
Waduh, pertemuan pertama itu galaknya luar biasa. Ya, ya. Waduh, semua marah sama pemerintah. Ya. Pemerintah ini tidak adil. Pemerintah ini tidak fair. Karena pemerintah memainkan dua peran bersamaan. Anda Regulasi, regulator, pemain. tapi Anda juga pemain. Loh, kami Ya, selalu digencet dengan aturan, nggak boleh. Jadi saya dengarkan mereka, saya bilang begini, dan mereka sambil mereka apresiasi, Ya, Pak, seumur-umur kami ngelola baru pertama kali Baru kami dikumpulkan dipanggil. gubernur. Itu yang dikumpulkan kira-kira 27 organisasi. Semuanya mengkritik kita, semuanya. Saya sampaikan, kenapa saya panggil Bapak Ibu semua? Kita mau duduk sama-sama. Nih, saya bilang kita mau kolaborasi nih. Di Jakarta ini ada masalah transportasi umum. Dan saya mulai dengan sampaikan, saya mau menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah dan atas nama warga Jakarta. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah menyediakan kendaraan umum untuk warga Jakarta. Sampai mereka bilang, kami nggak pernah dibilangin terima kasih, kamu dihargain aja. Enggak, terima kasih. Nomor satu saya bilang terima kasih. Yang kedua, yuk kita kerja sama-sama. Anda terus menjalankan kegiatan transportasinya, kami siapkan programnya untuk kita bisa kolaborasi. Ya, ya. Jadi konsepnya itu bukan DKI membeli angkot banyak sekali. Nah, kalau itu sih gampang. Kita mau membuat mereka semua hidup di usaha-usaha yang sudah puluhan tahun ini. Oke. Jadi sekarang kami akan beli jasa Anda. Ini kan penyedia jasa transportasi angkot. Kami, Pemprov DKI, membeli jasa Anda. Warga nanti menggunakan kartu ini. Kartu Membayarnya ke Jaklingko. DKI, Oke. bukan kepada perusahaan angkot. Yang bayar ke perusahaan angkot kami. Pemprov DKI. Ya. Ya, ya, ya. Kami yang bayar. Jadi perusahaan angkot itu terimanya pembayaran bukan dari warga, terimanya pembayaran dari DKI. Warga membayarnya kepada DKI. Kami keluarkan ini. Ya, ya. Nah, selisih pembayaran ya itu namanya subsidi. Subsidi, ya. Oke. Misalnya, kalau kami harus membayar mereka 7.000 misalnya, sementara warga membayar 5.000, maka 2.000 itulah subsidi. Subsidi. Kalau kita biarkan penyedia angkot dengan warga langsung, apa yang terjadi? Biayanya nggak masuk. Warga harus bayarnya 7.000. 7.000, ya, ya, ya. Akhirnya nggak mau pindah ke angkutan umum Kalau ya? terus Tetap pribadi. Kita paksa bayarnya Ya. 5.000. Ketika dipaksa, kalau diharuskan bayar 5.000, maka angkotnya remnya nggak pernah diperbaiki, Ya, koplingnya ya, nggak ya. pernah diperbaiki, gaji pegawainya nggak jelas apa. Nah, dia cuma terima 5.000. Ya, ya, Oke? ya. Kalau dia harus bayar sesuai biaya yang sesungguhnya bagi rakyat mahal, oke? Kalau penyedia jasa harus bayar murah supaya rakyat mampu, maka perawatan mobilnya nggak baik. Nggak perhatiin. Dan dia nggak bisa ganti mobil, nggak bisa investasi. Kami yang di tengah nih. Karena itulah konsep Jaklingko itu begitu sederhananya. Ya, ya, Jadi ya, ya, usaha ya, ya. transportasi Jakarta tidak dimatikan. Anda semua bekerja di bawah koordinasi kami. Lalu cara mengukurnya diubah, bukan berdasarkan jumlah penumpang lagi. Angkot itu dihitung bayarannya berdasarkan kilometer. Oke? Oh, seberapa jauh dia Ya, berjalan ya? misalnya, Beroperasi. Rute, misalnya sebutlah rute A begitu. Rute A itu jaraknya satu hari dia minimal 90 kilo, maksimal 110. Udah. Kalau dia di bawah itu, ya nggak bisa bayar. Dia harus jalan di atas 90 km. Maksimal 110, udah dihitung tuh. Ya, Nggak mungkin lebih dari 110. Memangnya berapa kecepatannya? Ya, ya, ya. Dia muter. Jadi angkotnya pun bekerja dengan kepastian pendapatan. Ada penumpang, dia syukur. Tidak ada penumpang, dia juga tenang. Ya, ya, ya. Apa sih efeknya? Nggak ngetem. Dia Ya, muter terus.
Jadi Karena kemacetan dia juga bisa terhindar juga ya. otomatis Iya. kemacetan terhindar karena dia nggak ngetem. Iya, muter terus. Dia muter terus. Karena dia muter terus, bagi penumpang ada Cepat. kepastian. Iya. Sering nggak dulu berhentiin terus suruh turun semua? Iya, betul. Belum sampai tujuan sudah turun. Terus turun semua, ganti, pindah gitu kan, bener nggak? Iya, betul. Nggak ada, dia muter terus kan. Dia dibayar berdasarkan kilometer. Nah, kami berdasarkan kilometer kepada penumpang, mereka juga bayarnya fix 3 jam dengan sistem itu. Apa yang terjadi? Pengemudi angkot tenang karena dia terima gaji bulanan. Oke? Pemilik angkot tenang karena dia menerima kepastian pendapatan sehingga mobilnya terawat dengan benar. Iya. Kemudian mereka bisa investasi untuk mobil yang diperbarui. Nah, menyusun biayanya itu bersama-sama. Kita diskusi, kita panggil ahli transportasi, kita panggil ahli keuangan, duduk bareng-bareng, ketemu biaya yang sebenarnya untuk mereka bisa merawat mobil dengan benar, keuntungan dengan wajar. Dari situ kemudian subsidi ya, kita biaya, kita belikan jasanya. Kan kami membeli jasa dia. Iya. Kemudian kami memberikan kepada masyarakat. Jadi konsep integrasi transportasi umum itu bukan hanya rutenya integrasi, tapi manajemennya terintegrasi. Lalu tiketnya terintegrasi. Kan manajemen terintegrasi sekarang. Itulah integrasi transportasi. Jadi saya waktu itu bilang pada semuanya, satu kata kunci, integrasi. Dalam membangun transportasi umum harus terintegrasi. Bagi rakyat, kalau terintegrasi itu, saya pakai ini, gunakan, dia bisa pindah kemana-mana. Tapi kalau transportasi umum tidak terintegrasi, orang nggak mau pakai kendaraan umum. Begitu dia turun, terus dia harus pindah pakai taksi, dia harus pindah pakai ojek. Ya kenapa nggak naik ojek dari rumah aja? Kenapa nggak naik taksi dari rumah aja? Tapi kalau dia turun di halte, habis itu ada transfernya, ada bisa pindahnya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tercover 83% lebih dari seluruh Jakarta dengan orang yang terintegrasi itu Pak Gup ya? Ya, dari sebelumnya sekitar 20%. 20%. Itulah public transport yang terintegrasi, dan kita berharap nantinya warga akan bisa merasakan manfaat. Ada satu lagi nih yang saya hampir lupa. Kenapa sih ini semua juga dilakukan? Supaya warga Jakarta pengeluaran mereka untuk transportasi itu turun. Bisa ditekan ya. Karena banyak rumah tangga yang biaya hidupnya untuk transportasi itu bisa 30% dari pengeluaran sebulan untuk transportasi. Nah, kalau pakai ini target kita bisa di bawah 10%. 8% itu ideal. Sehingga dari 100% pengeluaran untuk transport tuh ya cukuplah di bawah 10%. Jangan sampai transportasi itu 30%. Plus kalau di kendaraan umum bisa nulis WA, bisa baca. Coba kalau nyari motor sendiri. Dan murah. Itu kira-kira. Nah, selain kartu Jaklingko yang bisa menjadi sarana naik angkutan umum Jakarta yang terintegrasi, Jakarta juga punya aplikasi. Peluncurannya bulan Maret tahun depan. Tahun 2022 ya Pak ya. Ya mudah-mudahan bisa terrealisir Pak ya. Amin. Dan 2022 jadi kita punya payment gateway yang bisa digunakan untuk apa aja. Jangan lupa subscribe ya.